Utanyo yang muda-muda, yang kana rencana berkeluarga, sedot perumah urung yang mengagama. Makna mengagama benar akidah yang benar. Baik metikui mengpeluh hang kemah. Alahnya benar amaliyah yang betul. Itu amaliyah cara beribadah kepada Allah. Mulai pun imusuci baik hadah raya hingga hadah hubud sampai lihi salim sembahyang sesuai lagi yang kamu tulis dalam panduan syariat. Hingga pada hal-hal yang lain. Kemudian dia itu punya akhlak mulia, dihituri tah orang Tuhan, ituri itu cara menghadapi yang nikmat, itu dan itu berbagai persoalan akhlaknya mulia. Para hadirin yang terhormat, ahli lahi manusia aturung dunia, sering kita istilahkan dengan bahasa-bahasa katanya, yaitu balahi katakan bayi, atau ada istilah baru namanya balita, ukuran umurnya di bawah 5 tahun. Kemudian berjalan sehari demi sehari hingga beberapa tahun, anak tersebut berubah status menjadi istilah baru. Dia sudah menjadi kanak-kanak. Kemudian dari kanak-kanak tersebut berubah lagi status ataupun gelarnya menjadi remaja. Hati kaji ke remaja, kaji ke pemuda-pemudi, sampailah waktunya dia menikah. Hingga saboh 2 anak bak keleh keput karuh dalam kelompok urung Tuhan. Hingga benar-benar Tuhan kedih baujung menyona panjang umur kailing ke 60 hingga seterusnya kagekun dengan manula ataupun urung-urung lanjut usia. Para hadirin yang Tuhan muliakan, siklus kehidupan kedanyo yang kelagian. Banyak muda, tua, mati, lahir lain, laginya lemu puta hingga kiamat dunia. Hingga dalam siklus kehidupan tersebut, terkadang di suatu tempat sangat-sangat mencolok dengan kebaikan yang hadir di kalangan masyarakat tersebut. Duh takalan perkumpulan masyarakat dalam satu wilayah tersebut adalah perkumpulan yang sesuai dengan harapan agama, adalah sesuai dengan harapan sekalian manusia yang hidupnya, pikirannya masih normal. Demikian pula ada tempat-tempat yang bila dikalan legok proses kehidupan di dalam masyarakatnya dalam kondisi sangat-sangat merosot dan menurun. Ho yang takalan, bapak yang takalan, rata segi rata lini kehidupan sangat rusak. Tidak sedikit pun sesuai dengan keinginan manusia-manusia yang masih punya pemikiran yang benar. Tidak sedikit pun kehidupan di daerah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin yang terhormat, memandumnya akan terjadi god saboh nangrau ataupun bruk saboh nangrau. Ternyata ada penyebabnya. Penyebab yang paling utama adalah manakala masyarakat daerah tersebut tidak lagi ingin mengamalkan rumus-rumus
kehidupan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai sedemikian, lebih parah lom, sampai-sampai ada masyarakat yang pemikirannya sudah terbius dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, seolah-olah dalam anggapan sebahagian orang, agama yang gebali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjamin keselamatan, tidak bisa menjamin akan kemakmuran dalam kehidupan, atau tidak bisa menjamin kita bisa seirama dan maju sebagaimana negara-negara yang telah maju. Nyo teitamang virus-virusnya dalam pemikiran urung tungku, maka sangat berbahaya. Manusia yang kakenang virusnya semakin hari semakin menjauh daripada undang-undang ataupun cara-cara hidup yang kagatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang terhormat, sehingga wate tatubit daripada aturan yang kali nepurno oleh Rasulullah, sementara kitanya yang yakin bahwasanya hana saboh kebaikan di luar agama, tidak akan mungkin ada kebaikan dan tidak akan pernah kita dapatkan yang namanya kebaikan jika bukan konsep hidup yang kita pegang adalah agama. Kita nyudip bagi tamun di bawah bimbingan ataupun di bawah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kaki kita mesti taudip lagi undang-undang yang kagak betul dari Allah ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyona pemikiran na anggapan han akan maju watu monyo gaduh ngon ta semiki agama nyan pemikiran benutupu kamu virus. Maka para hadirin yang terhormat, dikala kita melenceng daripada konsep hidup Rasulullah, apa yang kita rasakan dan apa pula yang kita saksikan, rata rumah perhimpunan kelompok kecil yang kita istilahkan dengan keluarga, rata keluarga tidak nyaman. Tidak nyaman bagaimana? Kon hana nyaman gara-gara kelek-kelek. Hana mesti gekun hana aman dengan sebab gara-gara riuh. Tapi tidak nyaman kita di dalam satu keluarga, kita masih terancam dengan yang namanya api. Itanya gekun hana aman dalam rumah tangga, mantengna ancaman kepada keluarga tersebut terhadap neraka yang telah Allah janjikan. Walaupun dalam rumahnya fasilitasnya semua lengkap, makan, minum, tempat mangat, kendaraan siap, pakaian laga-laga, dumpu tercukupi. Sampai-sampai ke di rumah orang, sampai rumah lagi rumah drone lagi hana urang tengap tat ikamu hana rio-rio. Hana rio bukan berarti aman. Kategori aman dan tidaknya kita adalah setelah kita sendiri yang mensurveinya, apakah kehidupan yang kami terapkan di dalam satu keluarga sudah membuat kami nyaman dan aman daripada ancaman neraka atau belum. Atau bahkan bisa jadi dalam rumah tangga kelek-kelek terjadi pertengkaran antara suami istri, antara anak dengan rumah dengan mak dan lain sebagainya. Kemudian beralih kita kepada perkumpulan yang lebih luas di dalam masyarakat. Musapat antara urung rumahnya, urung rumah je hingga perkumpulannya besar. Komunitas tersebut dikatakan komunitas masyarakat. Dalam masyarakat dipimpin oleh seorang kepala desa.
Alenya dalam bidang agama na imum sebagai pengambil keputusan na tuhaput, na tuhalapan dan lain sebagainya. Dalam perkumpulan masyarakat pun hana kurung daripada keleek-keleok. Rata kampung salah pageci. Hana butoi dong ku imum. Nyan si tuhaput tanya payah putreun. Yang butoi si kecil awai. Kecil awai hana pahli urung tuha-tuha mandum tak puik kecil yang mulai baru-baru yang anak-anak emit. Bah tajuk bajaro anak emit. Mandum hana pah. Hana pah gop yang pah lagi pikiran bak urung yang pegahnya. Ki bancara tak pegot nanggro. Sebenarnya para hadirin yang terhormat, cara untuk pegot nanggro atau nanggro pegot. Ki bancara atau nanggro begot atau kampung bebereh. Ki bancara atau kampung bebereh ote wow rumah hidih i rumah bebereh. Ki bancara tamita atau rumah bebereh si golom mekawinkan kagak pegah li Rasulullah. Tungkahul mar'atu li arba'in tapilih ataupun urang dimenikah ngan urinang. Aduh dasar put boh sebab. Yang pertama, 5 liha. Ada laki-laki yang memilih calon perempuannya karena perempuan yang dia pilih itu punya harta yang banyak. Jut lagayan nungku jut ana masalah tapi baik itu pulih gop maleta uragam lain. Ilong kena kawin dengan ibu guru, lamate ataupun roh tak pegah bagop. Anak pulain lo ada anak payah bedai hawai. Nyan uragam bawa seid. Artinya ada cara lelaki memilih pasangan gara-gara ada harta. Wali hasbiha karena ada kedudukan. Purmoh yang tanu pilihnya anu orang mepau. Meyajamun anu ampun. Anu populan, anu populin. Gara-gara dia punya pamor. Dia terkenal gara-gara status sosialnya yang sudah turun-temurun. Tak pilihlah perumoh. Dia tanya. Silakan. Yang ketiga, wali jamaliha. Nyai ramai orang pilih. Pakan kepilihnya ndak ke darah baru ke gara-gara tari. Orang tari senang hati baca kalon. Alanya orang tari ada lu foto-foto god dia buat foto dan lain sebagainya pertimbangan yang masing-masing karena lamule. Yang kepun nepegah dari Rasulullah wali diniha dan menikah ngurinang gara-gara sebab pilihan jih adalah ngan agama. Bila tajuk pilihannya bak umum masyarakat yang lumboi sa dipilih tetap han jadeh mu pilih ke agama. Bahkan karena kebanyakan urung-urung yang punya agama status ekonominya rendah. Rata-rata apakah? Kemudian hana mesti wajah cantik. Hana mesti dia itu anaknya orang-orang hebat. Cuman dia karena benar didikan daripada orang tuanya, dia berhasil menjadi orang yang zatid din. Nekun dia Rasulullah di antara pilihan put bah benar fadfar bizatid din. Pilih dia kata yang na agama. Makna na agama kan makna jih yang hana agama kafir kan yang lawan. Yang punya kemampuan dalam bidang ilmu agama. Karena itu bisa membuatmu bahagia. Karena urung yang na agama yang terpilih ke jalan urung pendamping dip akan jut ke sabuh hal yang membahagiakan bagi kita. Para hadirin yang terhormat. Rupa jih ngak lahi anu-anu yang jero dari roh golom tamu kawin kon kana pegah ali Rasulullah. Niu pilih urung inang karena urung inangnya ibarat cetak. Monya urung inang yang tak pilihnya urung mengagama.
Bak purmoh gedanyo nyan kabutoi akidah. Bak purmoh gedanyo nyan kabutoi amaliyah di. Bak purmoh gedanyo nyan kana akhlakul karimah. InsyaAllah lahir anu yang dikandung iaitu anu gedanyo. Danyo ragam adat ji budah bengah wa suput ya mita rezeki. Takubah anu melai pun ban lahir hingga ji karaya sabe-sabe lebih le dalam pantauan ma anu mit. Menyuruh ma anu mit yang takubah rumah mudroi dan ituri pakai bancara iputuri agama ba anu. Maka para hadirin yang terhormat, nyo untuk takoh siklus kehidupan yang katakan semakin hari semakin membingungkan betaker lah tahan. Pi minta banding ngawai berat dathat kemerosotan dalam kehidupan kita. Para hadirin yang terhormat, untuk takoh siklus utanyo yang muda-muda yang kana rencana berkeluarga sedot purumuh urung yang mengagama. Makna mengagama benar akidah yang benar. Bak medikui mengpeluh hang kemah. Alahnya benar amaliyah yang betul. Itu amaliyah cara beribadah kepada Allah. Mulai pun imusuci baik hadah raya hingga hadah hubud sampai lihi salim sembahyang sesuai lagi yang kamu tulis dalam panduan syariat. Hingga pada hal-hal yang lain. Kemudian dia itu punya akhlak mulia jihituri tahurung Tuhan ituri itu cara menghadapi yang nikmat itu dan itu berbagai persoalan akhlaknya mulia. Nyan jut takubah rumah nyan jut tak pilih kecetak dalam bahasa katanya untuk mengandung akan anak-anak daripada urung agama. Para hadirin yang terhormat, kalau tak pilih perumoh bahat tamu kawin kaluh nama nikmat maka lanjut daripadanya dengan izin Allah ka kepelahi anu kibancara anunya wujroh lu lahir na tuntunan dalam agama katanya. Bahkan kadang-kadang tuntunan tersebut sering tak remeh karena purai tanya punya perkaranya sunnah anak punya but sunat. Balahi anu tungku guyu cok anunya guyu pecicap. Guyu tahnik. Monyo adat orang Arab getahnik ngan kurma. Hingga seingat lentuan bak masalah bi kurma kanik min nyo hanam tente euro. Hanam tente berhut bauro 7. Dari 1 sampai 7 barang kajan menyudah maaf kajut. Nah hikmah droy giu mama itanyo kamangat tiak kalian gure itu biasa yang karena dalam kehidupan masyarakat nadih bak mata urung ataupun masyarakat akan kepedih oleh Allah Ta'ala so yang lebih lang kelawan tahoi gure tu gure nu mamoh beu kurma lu nu cilet lam babah sia kon ngai turut dron. Ada yang hek tadi bacut. Nah padum-padum pak kata pericau nami ikun. Ini tungku habis ron. Nya ka hek pericau nami lagi nya itu urung pericau. Menyuruh batat di kepegah lagi yang tantang tanyo cukup tukang pericau batat. Pursan ngau urung pericau. Urung pericau geyu le Rasulullah ba urung yang saleh. Karena urung-urung yang saleh lebih mustajabah doa. Maka tahu itu tanya tungku lah kampung gore-gore tu tungku berdicap. Mudah-mudahan Allah jadikan anak ini anak yang saleh. Kan ngai turut dro naik tungku. Jadi nya pemahaman keliru kayaknya kajian apa. Takut nan tu tungku ang kita berdicap ni ron ni. Nang padum dro kalau yang kejadian mau rumpak ini tungku habis ron. Alih pajang ke kalan tanya habis tak.
yang termasuk cara untuk tak cetak kada ruku belagak. Kemudian baura ketujuh, tabuhnan dengan nama yang bagus menurut pandangan syariat. Nama yang paling indah dalam pandangan syariat sesuatu nama yang diidhafahkan kepada nama Allah. Lagi nama Abdullah, Abdur Rahman hingga abdun yang lain yang teridhafahkan dengan nama-nama Allah. Yang hanjit bohnan adalah Allah. Mayana ulung boh silakan boh, tapi segalam ibuh taminah tanya oleh. Karena Allah itu adalah nama zat yang hanjit dipakai oleh orang lain. Adapun si kurung 28 buah truk yang disebut dalam Al-Quran, Allah alinyan Ar-Rahman Ar-Rahim hingga seterusnya As-Sabur, itu adalah nama sifat. Nama sifat tersebut ataupun nama zat jika ada idhafah nyo sunnah, bahkan sangat bagus dalam pandangan syariat. Para hadirin yang terhormat, kemudian le tabuhnan yang god ne syariatkan untuk guyu cukup baura tujuh hanamit cukup beglih. Nah padung dro kata urang lakenan baulun tuan de lahir nemit tungku ni kirim nan kata kirim. Di samping long kirim nan, long kirim dom sunnah-sunnah yang payah tapubut baura tujuh. Ne cukup ne bohnan sinya, ne peticap ngomboh kurma, ne siatikah memang bauronyan na kemudahan, dan ne sedekah ngan dup gohan yang ne cukup bunuh, iaitu berupa perak ataupun lebih agak dalam ngemu. Pui suut yang padu-padu bro kaurun suut kemenan nuku bele ta cukup jino hana laga antu hate ta prewet. Ya, karena jenak putren dinya awal tu bek botak hana laga. Gara-gara je perkara yang kelake syariat atau tuntunan syariat hana li berlaku. Hai tungku menyona mudah urut tujuh jenis hakikah hinan uro paling afdal. Kullu mauludin murtahinin bil aqiqah. Saboh tip-tip anak mit yang lahir aduh dunia mengikat takuji ngakikah. Apa maknanya? Saboh manusia lahir luar bersunnahkan piring dengan darah akikah. Kemenan nungku mak ai galam sehat, mak ai galam teruk urau, mak ai galam pulan galam pulin santang naruh mak ai bak tagun akikah. Pakanhan menyotanyona kemudahan. Bek mengganggu dengan masalah rumah pijut. Yo kameng menyuagam dua boh. Jak bau dayah tungku ni bantu zalung ni pelaku hakikah ni bagi-bagi habis orangnya. Sampurna bu sunnah. Di balik takrut buno pu isyarah haji ubina kotoran-kotoran yang na bak perilaku tabiat ayah dan mak ya Allah dan kunyo no putuh urusan bekli sedot beglih menanzin akikah gesunahkan bek anco tuling pu tafaul anu mayaknyan sehat anu mayaknyan keruh tuling anu mayaknyan akan carang hingga mudah bak taatu dalam tadidik si ura-ura. Benar konsep-konsep udipnya kadang-kadang na yang tak tupu tapi tak abaikan. Na yang gedepu-depu menan-menan. Na yang gedepu menan-menan mupadulah dengan perti-perti maci rumah balahi nak mi katru orang tua-tua. Elong ku jamun-jamun ke jamunnya ke cukup kuatra cukup cukup turun temurun. Kan cukup atas dasar ikut sunnah. Hingga hal-hal yang lain truk bak surah akikah hanjit pajau kagak pegah lima cian. Yang tadi akikah hai kata hanjit pajau. Lepas kitab yang tulis hom. Rata urungnya kali dah pubut kan. Akikah sunnah jut pajau. Bahkan sunat ke pajau punya barang sunnah. Hati musabah menanti kurban sunat kana surah muplo-plo ton turun temurun le dah pubut singgah lagi yang lang kepegah bagop leh kiban cara
bertaubah pemahaman yang kasalahnya. Jadi le detat yang mekalung-kalung but katanya ba aura-aura balhu lahir nikmat kebiasaan ni gara-gara pengaruh drot yang pertama ile hana faham, kemudian datang urung-urung tuha-tuha geba pemahaman-pemahaman yang keliru. Walaupun kekeliruan tersebut tidak sampai berefek kepada dosa. Para hadirin yang terhormat, kalau tasibtat kemudian wate karaya anu umur 7 tahun berlanjut getanya kepada pugukun lagi hadis Rasulullah, murrus sabiya bis salati idza balagha sab'a sinin. Kata umur anak 7 tahun, kita lanjutkan dia dengan tadidik cara sembahyang. Tak purna anak bak sembahyang. Alian tak purna anak masalah akidah. Tak purna anak masalah akhlak. Mulai umur 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Umur 10 tahun hana laitem sembahyang. Geyupoh. Mana poh geyubi adab. Kan poh yang melukai. Hingga umur 15 tahun watejih kabalik, dia itu sudah terbiasa dan sudah paham. Menyo laginya tip-tip ura tadidik tungku-tungku yang terhormat. Umur 15 tahun anak mit kai tupu sembayang. Anak mit anak payah le tayu. Pakon ka tip 6 tahun ka dari umur 7 tahun. Tip ura limang boh wate. Mulai subuh pun tapu bedah, tapu tung sembayang, tapu sembayang hingga berkelanjutan. Lontua rasa menyomenan mandum tapubut rata rumah, insya-Allah sangat mudah carumpak anu yang mutuah. Ka 15 tahun karaya tak badayah langsung musambung dengan kebaikan. Bedah dia tanya dari 7 tahun hana ada peremun. Umur 10 tahun lebih lagi habanyan, bedah langsung kedih yang tak udayah. Tak salah dia tungku hidayah. Padahal tak daikat sagonyo putuh sagoji. Pakon dia itu akan selalu berbenturan dengan segala bentuk peraturan-peraturan pendidikan. Dari mana antai dengar? Langsung kenan baknya surah urung je ubat bak 500 mili langsung. Langsung haitun. Maka para hadirin yang terhormat, monya perlu ke kehidupan yang lebih jauh, ikutilah aturan yang diajarkan oleh Rasulullah hingga mulai pun daripada tamita judu hingga kalena nikmat hingga cara tabi pendidikan, insyaallah wate kabutoi pendidikan bani, maka akan lahir generasi-generasi yang sesuai lagi harapan syariat. Wate ka diisi generasi oleh urung-urung yang sesuai harapan syariat, maka yang mengisi pemerintahan ke depan juga orang-orang yang sesuai dengan harapan syariat. InsyaAllah baru wujud dapat perubahan di segala bentuk kehidupan. Mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan orang yang sangat mulia rayanya menjadi bahan pertimbangan kepada pribadi Tuhan. Juga kadang-kadang jid ke nasihat bagi kitanya bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.